Jika saudara pergi ke taman yang indah, saudara, seperti gambar di depan ini adalah taman namanya Claude Monet Garden yang ada di Prancis. Saya bisa lihat ini salah satu taman terindah di dunia. Akan tetapi saudara, taman seindah apapun yang dibuat oleh tangan manusia tidak akan bisa menandingi taman yang dibuat oleh Allah sendiri. Bahwa taman yang dibuat Allah itu jauh lebih indah, jauh lebih sempurna, dan itu ada tempat yang begitu sangat sempurna yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata manusia, ataupun pikiran kita coba menjelaskan itu. Mungkin saudara pernah ada orang yang pernah mati suri, mereka juga kesulitan menjelaskan keindahan daripada taman yang dibuat oleh Tuhan, Taman Eden. Itu sebabnya saudara, bagi mereka yang mati di dalam Tuhan, saudara, mereka bukan sedang pergi ke tempat yang buruk sebenarnya, tetapi mereka sedang pergi ke tempat yang sempurna, yang keindahannya jutaan kali sempurna dibanding keindahan yang dunia bisa beri. Nah, semua kita harus ke sana suatu saat, karena di sini hanya perhentian sementara. Firman Tuhan katakan kita maksimal hidup 70-80 tahun, tapi semua nanti kita akan pindah ke dunia yang baru, dunia yang kekal. Ya. Jadi saudara, itu tempat yang keindahannya jutaan kali dibanding dengan keindahan yang dunia ini bisa beri, atau dunia ini bisa buat. Ya, karena taman yang seindah apapun dibuat oleh dunia yang telah jatuh dalam dosa tidak mungkin bisa menandingi keindahan daripada tangan Tuhan sendiri membuat taman itu. Ketika ada orang yang pergi, pasti secara pribadi, apalagi ini adalah keluarga kita, pasti kita sedih. Akan tetapi saudara, secara Alkitab mengatakan bahwa itu ada tempat yang jutaan kali lebih indah daripada dunia ini. Jutaan kali lebih indah dan sempurna dibanding dunia ini. Saudara, untuk menggambarkan seperti ini, kalau teman-teman kita dari Indonesia kemudian pindah ke Eropa, saudara, terus saudara bilang, aduh kasihan banget pindah ke Eropa. Nah itu kan jadi agak aneh sebenarnya. Kenapa? Karena ya bukan Indonesia nggak bagus ya. Indonesia banyak tempat spot yang bagus tentunya, tapi belum dikelola dengan baik. Dan kalau di compare negara maju dengan negara berkembang seperti Indonesia, pasti ini ya, pasti ada perbedaan yang cukup jauh signifikan. Jadi kalau teman kita pindah ke sana, saudara kan nggak mungkin bilang, kasihan ya, mereka pindah ke Eropa gitu ya. Nah, saya kasih bayangan buat saudara, mungkin saudara yang sudah pernah ke sana ya. Saudara, di Eropa semua angle itu bagus. Jadi kalau saya lihat di depan, itu adalah tempat parkir. Saya bisa lihat tempat parkirnya kayak gitu. Itu parkir umum di mall. Ya, jadi saya bisa lihat di Eropa, saudara foto dimanapun, nggak usah masuk ke tempat wisata, itu udah bagus. Ya, saudara bisa dapat warna orange dan warna merah seperti itu. Nah, kalau saya lihat di depan rumah itu ada cherry, ya. Di jalanan ada buah pir. Buah pir biasa kita ketemunya di supermarket ya. Ini kita ketemu di pinggir-pinggir jalan. Saudara, untuk membayangkan bahwa ada tempat selain Indonesia yang bagus tentunya. Tapi saya mau katakan bahwa Eropa sekalipun tidak akan bisa menyamakan keindahannya dibanding taman yang Tuhan sudah bikin buat dengan tangannya sendiri. Jadi saudara, semua orang pernah ke sana, saudara, mereka susah mengungkapkannya. Saya pernah mengalami 2 kali melihat Taman Eden itu, walaupun nggak terlalu lama, durasi yang sangat singkat, tapi itu banyak membuat orang menukar masa depannya hanya untuk dapetin itu. Banyak orang rela kehilangan masa depannya untuk ikut Tuhan hanya untuk mendapatkan Taman Eden ini. Banyak orang yang dulu begitu sukses menjadi misionaris, bahkan bukan jadi misionaris saja, tapi mereka mempertaruhkan nyawanya sampai mati di ladang misi. Karena mereka semua pernah melihat taman ini. Jadi saudara bisa bayangkan kalau orang sampai menukar semuanya, masa depannya, bahkan nyawanya sendiri untuk mendapatkan ini. So itu bukan suatu tempat yang biasa-biasa. Saya pastikan saudara nggak akan pernah bosan di sana. Bunganya akan selalu ganti warna setiap hari. Saudara nggak akan ada yang namanya, aduh kayaknya udah bosen atau udah cukup nih di sini. Nggak ada pernah kata cukup. Saudara akan terus mengalami terisi secara kepuasan yang sangat sempurna. Dan besok harinya lagi saudara akan mengalami kepuasan yang baru lagi. Jadi itu sebuah tempat yang begitu indah yang layak saudara perjuangkan. Tempat dimanapun di dunia ini nggak bisa menyamai itu. Itu sebabnya saudara mungkin selama COVID saudara terkurung di rumah. Jadi saudara ingin sekali pergi mengunjungi tempat-tempat indah. Mungkin salah satunya tadi Claude Monet, atau mungkin taman lain di Jepang atau di Eropa atau di Amerika, saya nggak tahu, saudara. Tapi saudara,
tidak ada tempat yang bisa menyamai dengan surga. Seluruh atmosfernya, suasananya tidak akan bisa menyamainya. Saudara, di tengah-tengah COVID hari ini, saudara, banyak orang semakin pengen tahu tentang akhir zaman. Karena banyak orang hari ini galau. Jadi orang mulai menyelidiki tentang apakah mungkin mau kiamat. Dan kebanyakan orang menyelidiki akhir zaman, kiamat itu dari kitab Wahyu, referensinya. Akan tetapi saudara, kita sebenarnya bisa menyelidiki akhir zaman dari referensi kitab Kejadian. Kenapa demikian? Karena intisari dari akhir zaman, intisari daripada akhir zaman itu sebenarnya adalah bicara tentang pemulihan ciptaan Tuhan. Karena Adam pertama telah gagal, maka harus ada pekerjaan pemulihan kembali, yaitu memulihkan taman yang telah hilang, yang kemarin kita pelajari sama-sama. Jadi saudara, pekerjaan pemulihan ini disebut apa? Disebut sejarah penebusan. Sejarah penebusan Allah atas dunia ini mencakup 3 hal. Pertama adalah penciptaan, dan kedua adalah kejatuhan, dan yang ketiga adalah pemulihan. Dan puncak daripada seluruh pemulihan itu adalah ciptaan yang baru. Kitalah yang sedang mau dipulihkan untuk memulihkan setiap kita hari ini. Dan apabila kita memiliki pemahaman yang cukup tentang kitab Kejadian ini, saudara, kita bisa mengerti dengan baik kejadian penciptaan pada mulanya, maka setiap kita akan dibukakan rahasia tentang apa? Tentang akhir zaman. Jadi minggu lalu kita udah bahas tema tentang memulihkan taman yang hilang, yaitu Taman Eden. Semoga saudara yang ke minggu lalu hadir, saudara akan pasti lebih senang lagi, karena ini akan lebih menggali lebih dalam. Maka hari ini kita akan bahas 4 sungai yang ada di Taman Eden. Untuk memahami rahasia yang terkandung dari sungai ini dan apa kaitan pemulihannya di akhir zaman dengan hidup kita hari ini. Kita baca Kejadian 2, ayat 10-14. Dan dari Eden mengalirlah sebuah sungai yang mengairi taman itu. Dan dari situ sungai tersebut terbagi menjadi 4 cabang. Nama yang pertama adalah Pison, yaitu yang mengitari seluruh tanah Hawila tempat terdapat emas. Dan emas dari negeri itu baik, di sana pun terdapat damar wangi dan batu akik. Nama sungai kedua adalah Gihon, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris, yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat adalah Efrat. Demikian firman Tuhan. Jadi pada hari penciptaan, saudara, ada tempat yang begitu spesial diciptakan Tuhan bernama Eden. Eden ini adalah taman yang dibuat oleh tangan Tuhan sendiri. Dan di Eden, saudara, dikatakan ada sungai mengalir keluar, dan sungai itu memecah menjadi 4 cabang sungai. Dan 4 sungai ini mengaliri seluruh kehidupan mereka yang ada di taman itu. Dari 4 sungai, saudara, perhatikan baik-baik. Dari 4 sungai, saudara, 3 sungai disebutkan tanah di mana air sungai itu mengalir. Ada banyak teolog atau ahli sejarah mencoba menyelidiki di mana letak Taman Eden dari sungainya. Dan kita hari ini tidak fokus kepada lokasi realnya, akan tetapi kita akan lebih banyak menggali kepada arti rohanianya. Mengapa sungai ini diberikan oleh Allah, dan apa arti rohania dari 4 sungai ini? Ini akan kita selidiki. Setiap nama saudara itu punya arti. Dari di Alkitab dikatakan tidak ada satupun bunyi yang tidak ada arti. Demikian pula nama-nama, termasuk nama setiap kita. Orang tua kita memberi kita nama, pasti ada maksud dan arti di balik nama itu. Ya, misalnya anak dikasih nama Jaya, ya mungkin diharap bisa jaya terus sampai selamanya. Atau mungkin nama anak saudara Helen gitu ya, artinya orang tua saudara ingin saudara jadi pribadi yang bersinar bagi dunia. Atau mungkin namanya Topan, mungkin waktu lahir ada latar belakangnya terjadi puting beliung, jadi anak saudara kasih nama Topan, ya kan. Tapi intinya dalam setiap nama itu ada maksud, ada arti atau ada sesuatu yang menjadi harapan dari orang tua. Demikian pula di Alkitab, dari nama-nama ini, nama-nama sungai ini, kita bisa belajar apa arti Tuhan memberi nama itu dan apa maksud Tuhan di balik memberikan nama sungai ini. Secara rohania, kita akan selidiki. Jadi kita nggak berusaha mencari tahu letak tamannya, tapi yang terpenting adalah taman di sini bicara tentang taman hati kita secara rohania. Kalau saudara ingat waktu Yesus bicara mengenai tanah dan benih, saudara, apakah Yesus bicara tentang tanah secara lahiriah dan benih secara lahiriah? Tentunya bukan. Ia bicara tentang apa? Mengenai hati kita. Dan benih itu bicara firman Tuhan. Jadi kadang-kadang orang suka salah arti baca Alkitab. Kenapa? Karena mereka coba melihat secara lahiriah. Padahal Tuhan sedang bicara secara rohania. Lukas 8:15 kita baca. Sedangkan benih yang jatuh di tanah yang subur,
ini bicara hati sebenarnya, itu adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan menyimpannya dalam hati yang jujur dan baik, serta berbuah dalam ketekunan. Dari ayat ini apa yang disampaikan bahwa jika ada tanah, kalau ada tanah saudara, maka itu artinya Tuhan bisa nanam benihnya. Dengan kata lain, jika hati saudara ada tanah yang baik, maka Tuhan punya taman untuk dia tanami. Ya, kemarin taman saya dulu taman bunga. Kemarin saya bongkar habis. Saya mau jadikan taman kebun sayur. Ya, kemarin ada yang kasih komen, ya orang tua saya bilang, jangan jadiin kebun lah gitu. Jadiin taman bunga. Ya, belakang saya udah bosan. Kayaknya udah berapa tahun tinggal sini, udah lama nggak ada menikmati tanahnya, jadi saya bongkar. Saya jadikan taman sayur dan taman buah ke depannya. Jadi saudara, artinya kalau ada taman, berarti ada benih yang Tuhan bisa tanam. Ya, kalau hati saudara ada tamannya, ada tanahnya, Tuhan bisa tanam benih. Dan apabila tanah subur, maka akan menghasilkan buah, dan tanah itu kalau baik, tanah itu adalah bicara, kalau tanah yang baik, ada tanah itu punya hati nurani yang bersih. Artinya dia jujur, dia bisa dikoreksi oleh firman Tuhan. Dan jenis tanah yang seperti inilah yang bisa menghasilkan buah yang lebat. Yohanes 15:7-8, jika kamu tetap tinggal di dalam aku dan perkataanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan dan itu akan dikabulkan bagimu. Jadi dikatakan jika kita tinggal dalam Yesus dan firman-Nya ada di dalam hati kita, minta apa saja yang kamu inginkan. Nah, orang Kristen suka salah kaprah waktu baca ayat ini. Berarti mau minta BMW seri baru, dikabulkan. Mau minta rumah yang baru, dikabulkan. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah, kalau firman Allah tinggal di dalam saudara, artinya saudara, keinginan saudara adalah keinginannya Tuhan. Maksudnya artinya keinginan saudara ada keinginan yang datangnya daripada isi firman Tuhan. Itu otomatis karena saudara punya keinginan yang sama-sama seperti Tuhan, apa yang saudara minta pasti Tuhan kabulkan. Maksudnya seperti itu. Tapi orang suka salah kaprah ya dari ayat ini. Ayat 8, Bapakku akan dimuliakan dengan hal ini, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi tinggal dalam firman artinya saudara mendengarkan firman, saudara taat pada firman, dan dikatakan bahwa kalau saudara bisa jujur untuk mengizinkan firman mengoreksi, membersihkan hati saudara, maka saudara adalah murid siapa? Pendeta Surdi, bukan. Saudara adalah murid Tuhan Yesus sendiri. Karena pendeta Surdi juga murid dari Tuhan Yesus. Jadi saudara kita semua berbondong-bondong menjadikan diri kita bukan murid manusia, murid dari Tuhan. Dengan cara apa? Mendengarkan Guru Agung kita melalui firman-Nya. Jadi saudara yang terima firman Yesus, saudara pasti akan berbuah lebat. Dan jika saudara berbuah lebat, Tuhan Yesus akan dimuliakan. Jadi saudara, bagi setiap kita yang menerima firman Allah, di hati kita dengan baik, saudara akan berbuah lebat, yaitu buah pertobatan, buah roh, dan buah jiwa. Jadi saudara, pohon, jika ia sampai bisa keluar buahnya, saudara, itu artinya apa? Artinya ada air yang mengalir. Ada air yang mengalir ke akarnya sehingga membuat tanahnya jadi subur. Kalau kita lihat di Mazmur 1 ayat 1-3, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa, dan yang tidak duduk di tempat tinggal para penghina. Dikatakan orang yang diberkati adalah orang apa? Orang yang melakukan pemisahan diri terhadap orang dunia, yang nggak bergaul dengan orang dunia. Maksudnya orang dunia orang berdosa ya. Ayat kedua adalah, akan tetapi yang kesenangannya ada di dalam hukum Tuhan, dan yang ia merenungkan hukumnya siang dan malam. Apa itu hukum Tuhan? Hukum Tuhan bicara firman Tuhan. Jadi bagi mereka yang kesukaannya memikirkan dan merenungkan firman, saudara, memikirkan firman Tuhan, untuk bagaimana firman ini bisa dihidupi, bagaimana firman Tuhan bisa dilakukan dalam hidup mereka, dikatakan di ayat yang ketiga, mereka ini akan seperti apa? Mereka seperti sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Oh saudara, di rumah saya, saudara, ada pohon yang persis tumbuh liar di tengah-tengah genangan air. Ya, saya perhatikan dia makin besar pohonnya, padahal nggak pernah disiram. Kenapa? Karena dia bisa tumbuh di tengah-tengah pipa saluran yang bocor, saudara. Nggak ada yang ngurus. Tapi dia jadi tumbuh besar sekali. Kenapa? Karena ya dia mendapat terus sumber air, walaupun nggak ada yang ngurusin dia. Dikatakan apa? Dan daun-daunnya tidak layu, segala sesuatu yang dilakukannya berhasil. Jadi saudara, jika sungai yang mengaliri Taman Eden, sungai itu juga mengaliri tanah hati saudara, maka saudara pasti akan
berbuah lebat. Itu sebabnya kita harus memastikan diri kita jadi pohon yang ditanam di tepi sungai. Dan pastilah kita akan berbuah lebat. Amin. Mari kita pelajari sekarang. Hari ini 2 sungai dulu ya. Minggu depan 2 sungai lagi. Sungai yang pertama bernama Pison. Sungai Pison dikatakan ia mengalir ke daerah Hawilah. Pison sendiri diambil dari kata Ibrani yaitu kata push. Artinya apa? Itu artinya adalah untuk menyebar, untuk memperluas. Jadi ini seperti pergerakan yang terus berhamburan, bergerak maju, terus sampai mengalami perluasan wilayah. Itu dari kata push. Jadi untuk mengerti kata push ini, saudara, kita bisa lihat ekspresinya di mana? Di Maliaki 4 ayat 2. Saya bacakan. Akan tetapi, kamu yang takut akan namaku, surya kebenaran akan terbit dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar sambil melompat-lompat seperti anak lembu lepas dari kandang. Kata melompat-lompat di sini dalam naskah Ibrani adalah push. Yang tadi berkaitan dengan sungai Pison. Saudara pernah pulang ke rumah dan anjing saudara melompat-lompat kegirangan menyambut saudara. Nah ini push seperti itu. Jadi saudara, Nabi Maliaki katakan mereka yang takut akan Tuhan, mereka tuh seperti anak lembu yang keluar dari kandang, melompat-lompat dengan bahagia, dengan girang. Kenapa? Karena mereka menikmati berkat daripada Tuhan. Nah itu adalah gambaran dari sungai Pison. Saudara, tapi yang menarik jika saya lihat tanah di mana sungai Pison mengalir, yaitu tanahnya namanya Hawilah. Ada perbedaan yang kontras antara arti sungainya dengan tempat kemana sungai itu mengalir. Hawilah, saudara, dalam bahasa Ibrani kafilah, itu berasal dari kata kul. Kul artinya berputar, atau untuk menari, atau menggeliat. Jadi kata kul ini bisa punya arti macam-macam. Itu bisa seperti membuat lingkaran, cycle, berputar-putar, atau bisa juga menari. Jadi satu kata punya banyak makna. Akan tetapi, itu juga bisa bicara tentang menggeliat, seperti orang kesakitan. Nah, kata menggeliat di sini, saudara, itu seperti orang yang lagi sakit perut. Saudara pernah sakit perut, diare? Ya, kalau lagi kesakitan, melilit-lilit. Nah, itu kan saudara akan menggeliat ya. Itu kayak memelintir tubuh ya, saudara. Jadi gitu ya. Jadi tubuhnya tuh dipelintir karena kesakitan. Nah, ini menggeliat karena kesakitan. Jadi apa yang kita mau sampaikan kepada kita dengan kata kul, saudara? Tuhan di saat itu sedang bicara tentang bangsa Amori. Saudara masih ingat salah satu perjanjian yang Tuhan buat membahas mengenai bangsa Amori, itu perjanjian tentang apa? Perjanjian Suluh. Jadi dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan tanah kepada Abraham, tanah yang dijanjikan Tuhan itu akan diberikan kepada Abraham jika dosa bangsa Amori ini sudah penuh, sudah mencapai klimaks. Maka itu waktunya tanah yang Tuhan janjikan buat keturunan Abraham akan diberikan kepada keturunan Abraham. Dan dikatakan bangsa itu akan menjadi begitu takut dengan umatnya Tuhan ini. Dan kita bisa lihat penggenapan dari janji Tuhan ini di Ulangan 2:25. Bagaimana itu terjadi? Bahwa Tuhan mengusir orang-orang Amori dan buat mereka begitu takut sama Israel, takutnya sampai kesakitan kayak orang menggeliat. Ulangan 2:25 kita baca, pada hari ini aku akan mulai mendatangkan kegentaran dan ketakutan ke hadapan bangsa-bangsa di seluruh kolong langit yang akan mendengar kemasyhuranmu, dan mereka akan gemetar dan menggeliat. Kul. Menggeliat sakit karena engkau. Jadi saudara bisa lihat bahwa kata kul yang artinya menggeliat dipakai di sini. Jadi mereka menjadi begitu ketakutan dengan Israel sampai gemeteran, saudara. Sampai seperti tubuhnya tuh melintir gitu ya, kengerian, shaking gitu ya. Disebabkan bahwa kemasyhuran daripada Israel ini. Itu yang coba dijelaskan di situ. Jadi kul bisa dipakai juga untuk menjelaskan proses dari persalinan. Kesakitan karena proses persalinan. Itu juga bisa dipakai untuk menggunakan kata kul. Saya mau tanya, saya juga belum pernah melahirkan. Jadi saya mau nanya ibu-ibu di sini. Ya, kira-kira ibu-ibu kalau melahirkan menyenangkan atau nyaman gitu? Atau menyakitkan kira-kira? Sesuatu yang menyenangkan? Enggak ya? Sakit ya. Saya waktu lihat ekspresi kalau nonton gitu ya, ekspresi wanita yang lagi melahirkan, dari ekspresinya pun kita bisa tahu bahwa itu
Mengerikan sekali dari ekspresinya. Suami ini jambak-jambak, dipukul-pukul ya, dicubit-cubit. Ya, ini gara-gara kamu gitu. Ya, kita bisa tahu dari ekspresi itu, wah ini sesuatu yang menyakitkan. Jadi saudara, waktu bukaan pertama saudara, wanita perempuan belum merasa apa-apa. Bukan kedua mulai ngerasa agak punggungnya mulai merasa nggak nyaman, nyeri, perut mulai kembung. Tetapi mulai bukaan keempat, beberapa ketuban mulai pecah saudara. Dan keadaan akan semakin parah. Dan mendekati waktu melahirkan, kontraksinya frekuensinya semakin sering. Semakin sering, dan itu rasanya sakitnya luar biasa. Saya bisa bayangkan, wah itu ngejen, ada yang mau keluar gitu ya. Satu nyawa kehidupan yang size-nya cukup besar, itu keluar dari rahim seorang wanita. Jadi itu sebuah penderitaan yang besar. Jadi kadang-kadang anak kalau udah dua, suami suka bilang sama istri, sayang kita tambah satu lagi ya. Istri suka melotot bilang, iya kamu yang lahirin ya, katanya gitu. Ya. Kenapa? Itu artinya itu sesuatu yang sakit yang begitu luar biasa. Ya. Nah itu cool. Ya. Tetapi ya itu sesuatu yang nggak bisa dihindari buat perempuan ya. Jadi yang belum menikah, yang masih single-single jangan takut ya. Ada kasih karunia buat saudara nanti untuk melahirkan. Ini udah paketnya lah ya, jadi perempuan. Jadi kalau saudara lihat kata hawila, kata itu tidak selalu punya arti yang positif, tetapi bisa juga artinya negatif. Sama seperti hidup kita, bahwa hidup kita nggak selalu lancar, tapi kadang-kadang ada hal-hal duka cita, kesedihan, yang kadang-kadang bisa kita alami. Jadi untuk kondisi tanah hati yang seperti hawila, yaitu saudara hari ini sedang mengalami penderitaan yang begitu sakit, saudara yang sedang mengalami stres yang berat, saudara, atau mungkin saudara punya sakit yang tidak sembuh-sembuh, atau punya persoalan keuangan yang begitu berat saat ini, atau saudara sedang terancam nyawanya. Saudara, kadang-kadang waktu kita stres itu seperti kram di perut saudara. Bisa begitu tertekan ya, sampai nggak mau makan. Nah, penderitaan hari ini saudara alami, ketahuilah bahwa sungai Pison, yaitu aliran yang melompat-lompat penuh sukacita ini, dia sedang mau mengairi tanah hati saudara yang sedang menderita, seperti Kul ini. Tanah hati saudara yang kering dan tandus, sehingga apa? Boleh terjadi pemulihan di dalam hidup saudara, boleh terjadi pemulihan di dalam hati saudara. Demikian arti dari kata Pison dan Hawila atas hidup kita. Dan saudara, ada apa saja di tanah Hawila? Dikatakan ada emas, ada batu oniks atau batu akik, dan damar wangi. Ketiga hal ini yang di tanah Hawila, tiga hal ini sedang bicara mengenai firman dan pemurnian daripada Tuhan. Apa itu emas? Bagaimana emas bisa dapat muncul keluar dari hidup kita? Ayub katakan bahwa itu hanya lewat jalan namanya ujian. Ujian dalam kehidupan kita. Ayub 23 ayat 10. Namun ia tahu jalan yang aku ambil, ketika ia telah menguji aku akan keluar seperti emas. Untuk jadi emas, artinya saudara harus ngalamin sebuah proses dihancurkan, diremukkan, kemudian dibakar, kemudian dimurnikan. Harus ada proses terus penyaringan, harus ada proses terus ujian, untuk terus semakin dimurnikan, untuk saudara menjadi pribadi yang berharga. Ujian dan masalah yang saudara alami, saudara harus melihat bahwa itu adalah sebuah proses untuk memurnikan hati saudara untuk semakin bersih. Sehingga saudara dapat keluar bagai emas yang murni. Emas yang berharga yang dipersembahkan di hadapan Allah. Yang kedua ada damar. Jenis tanaman ini disebut bedelium. Ini adalah jenis tanaman yang getahnya bisa mengeluarkan wangi-wangian jika dibakar. Biasanya dipakai buat kemenyan atau buat parfum. Saudara, wangi rohani saudara baru bisa keluar wanginya jika saudara mengalami proses dibakar. Jika saudara mengalami proses harus berkorban, baru wanginya bisa keluar. Jika saudara tidak pernah mau berkorban apapun, wangi-wangian saudara, wangi dari hidup saudara nggak akan pernah bisa dirasakan. Apa arti bedelium di sini, saudara? Bilangan 11 ayat 7, waktu dia menjelaskan mengenai mana dijelaskan bentuknya seperti biji ketumbar, dan warnanya seperti bedelium ini. Saya bisa lihat gambar saudara itu pohonnya, itu getahnya ada di sana. Dia seperti kristal bening.
Jadi bdellium ini dipakai oleh Alkitab untuk menjelaskan bentuk dari mana. Yaitu roti yang turun dari surga. Jadi bdellium di sini menggambarkan firman Tuhan. Ulangan 8 ayat 3 katakan bahwa Tuhan pakai ujian untuk merendahkan hati kita. Supaya kita mau apa? Mau cari mana? Mau cari firman Tuhan. Orang kadang-kadang mereka harus mengalami perjalanan hidup yang susah dulu, baru mereka mau bisa belajar untuk merendahkan hatinya, untuk mengintrospeksi diri, untuk mencari Tuhan. Sehingga Tuhan pakai ujian dalam hidup kita untuk bawa kita untuk cari Dia, untuk cari firman. Kita baca Ulangan 8:3, Ia membuatmu rendah hati, membiarkanmu lapar, dan memberi makan mana yang tidak dikenal olehmu atau nenek moyangmu. Hal itu diperbuatnya agar kamu menyadari bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari segala sesuatu yang dikatakan Tuhan. Amin. Dikatakan bahwa manusia hanya bisa hidup dengan pakai firman. Oh, tapi dunia bilang kita hidup dengan pakai uang. Tapi di kamus Tuhan manusia hidup hanya dengan pakai firman. Nanti saya jelaskan kenapa saudara bisa hidup hanya pakai firman, bukan pakai uang. Saya akan ngerti nanti di penghujung saya akan jelaskan. Bahwa uang tidak bisa bikin saudara hidup. Jadi, untuk bisa terima firman, kita harus jadi orang rendah hati. Ulangan katakan demikian, kalau tidak firman yang kita terima hari ini akan seperti jatuh ke tanah batu yang keras dan bukan di tanah yang subur. Jadi waktu kita mengalami aniaya, ujian, penderitaan, persoalan hidup, semua itu seakan-akan sedang menekan kita ke bawah. Dan memang kondisinya ada tangan yang kuat, tangan yang besar, tangan yang berkuasa itu sedang menekan hidup saudara ke bawah supaya saudara menjadi pribadi yang rendah hati. Tujuannya adalah untuk meremukkan tanah hati keangkuhan kita supaya hati kita bisa menjadi gembur dan bisa terima benih firman. Yang kerinduannya hanya mau cari firman, cari Tuhan. Yang mungkin tadinya nggak pernah peduli dengan Tuhan. Saudara, di rumah saya, saudara, setiap kali kalau tanam pohon buah, saudara, dia tumbuh, tapi lama-lama mulai kering batangnya, daunnya mulai kuning, dan kemudian lama-lama mati. Saya jadi bingung gitu, kenapa ya susah sekali. Padahal kelihatannya semuanya bagus gitu ya, tanahnya bagus. Dan ternyata waktu digali sama saya, saudara, di dalamnya isinya puing-puing yang dibuang oleh tukang bangunan dari developer. Dan semua klaster juga ternyata begitu. Jadi setiap tanam apapun di situ nggak pernah subur. Kenapa? Karena akarnya ketemu batu. Jadi akhirnya saya sengaja beli linggis, beli paku buat hancurin batu dari Jawa. Kirim. Jadi saya sekarang kalau menanam pohon buah yang butuh akar yang dalam, saya harus gali dulu, saya harus pukul-pukul batunya. Ya karena batunya segede-gede gini saudara di bawah tanah, bayangin gimana nariknya keluar. Jadi saya harus pukul sampai hancur, jadi kecil-kecil baru saya bisa keluarin. Dan ketika saya tanam pohon di situ, tanam benih, misalnya pepaya gitu ya. Pepaya saya sekarang sudah keluar kecil-kecil ya, segini-segini. Sudah subur. Dan sudah ada partnernya ya, pepayanya sebelah-sebelahan lagi sekarang. Bisa lihat-lihatan pohon pepayanya nanti. Ada 2 tumbuh bersama. Yang satu saya tanam, satu nggak saya tanam, tumbuh sendiri. Jadi saudara, ketika saudara hati kita keras, kita nggak bisa terima firman. Jadi mungkin hari ini kita terima firman sedikit. Kenapa? Karena mungkin di dalam hati kita masih ada batu yang namanya batu keangkuhan. Sehingga firmannya nggak bisa tumbuh berbuah lebat. Itu sebabnya saudara hanya dengan menghancurkan batu keangkuhan kita lewat ujian dan masalah, lewat penderitaan, hati kita bisa jadi gembur kembali. Itu jalan yang nggak bisa di skip. Saudara tanya, Pak, bisa nggak pakai cara lain? Sementara belum ada cara teori lain. Memang itu metodenya Tuhan. Ya, jadi saudara berkawan baik-baiklah sama ujiannya. Jadikan hopeng saudara. Memang itu mekanisme sekolahnya Tuhan begitu. Yang berikutnya di Hawila itu ada onyx, batu akik. Saudara untuk ngerti batu onyx ini,
kita harus mengerti, melihat dari perintah Tuhan kepada Musa di Keluaran 28 ayat 9. Tuhan perintahkan untuk mengambil 2 batu akik, kemudian untuk mengukir nama suku-suku Israel. Suku Israel totalnya ada 12, dan setiap batu diukir 6 nama suku-suku Israel. Dan batu ini yang diukir ini, yang berisi 6, 12 suku Israel, ditaruh di pakaian pundaknya imam besar. Seperti gambar saudara bisa lihat di depan. Keluaran 28 ayat 12 saya baca. Letakkanlah 2 permata itu pada penutup bahu efod sebagai batu pengingat bagi anak-anak Israel. Harun harus membawa ke-12 nama itu di bahunya ke hadapan Tuhan sebagai pengingat. Untuk ingat siapa? Untuk ingat umat Israel. Siapa umat Israel? Apakah hanya mereka yang berjalan di padang gurun? Tentunya enggak. Setiap saudara dan saya adalah umat Israel. Karena kita adalah orang yang percaya. Dan kita adalah sebagai orang percaya, kita adalah anak-anak daripada Abraham. Sehingga kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Maka kita adalah Israel rohani, saudara. Dan dikatakan bahwa nama saudara diukir di atas batu akik yang dipakaikan di bahu imam besar. Dan siapa imam besar kita? Apakah Harun yang di padang gurun? Bukan. Imam besar agung kita adalah Yesus Kristus. Dan dikatakan bahwa Yesus memikul nama-nama kita di pundaknya. Artinya Yesus mengingat kita. Dia akan mengingat saudara senantiasa. Apapun keadaan saudara hari ini, bahwa imam besar agung saudara akan senantiasa mengingat setiap saudara yang adalah umat Israel secara rohanianya. Amin. Jadi saudara yang dimurnikan seperti emas, bagi saudara yang percaya firman Tuhan dan mentaatinya, maka Tuhan akan mengingat setiap hidup saudara. Jadi ketiga hal ini dijelaskan di tanah Hawila. Jadi ingat saudara, ketika saya mengalami ujian, pencobaan, penderitaan, sungai Pison, ia akan melompat-lompat dengan penuh sukacitanya untuk mengubah hati saudara yang sedang bersedih menjadi hati yang dipulihkan, hati yang penuh sukacita. Saya berdoa memberkati kiranya saudara mengalami Pison dan Hawila dalam hidup saudara sehingga menerima pemulihan di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, itu adalah sungai Gihon. Gihon dalam bahasa naskah aslinya, bahasa Ibrani adalah Giyah. Artinya apa? Menyembur keluar dengan dahsyat. Seperti sebuah ledakan. Burst. Dia memancar dengan kuat. Memuncrat dengan dahsyat. Itu arti Giyah. Di mana kata ini bisa kita temukan, itu kita bisa lihat di Ayub 38 ayat 8 kita baca. Atau siapa yang menutup lautan dengan pintu-pintu, ketika ia menyembur keluar dari kandungan. Kata menyembur di sini adalah katanya digunakan adalah Giyah. Untuk menggambarkan seorang bayi yang menyembul keluar. Ayat yang lain kita bisa lihat di Mika 4:10. Menggeliatlah. Kita tadi udah belajar bahasa Ibrani. Itu apa? Cool. Ya. Menggeliatlah dan mengeranglah. Hai putri Sion seperti perempuan yang melahirkan. Mengerang di sini dalam bahasa naskah asli adalah Giyah. Jadi sebenarnya ini kata yang dipakai adalah Giyah. Artinya menyembul keluar untuk bayi dilahirkan. Jadi kalau kita baca lagi lanjutan ayatnya dikatakan sebab sekarang engkau terpaksa keluar dari kota dan tinggal di padang, engkau harus pergi ke Babel. Jadi ini bicara bahwa Tuhan sedang menghakimi bangsa Israel karena mereka berdosa dan mereka masuk ke dalam pengasingan. Kita lanjut bacakan, di sanalah engkau akan diselamatkan, di sana engkau akan ditebus Tuhan dari tangan musuhmu. Karena umat Israel, saudara, mereka berdosa, mereka harus masuk ke dalam pengasingan. Tetapi apa janji Tuhan? Meski mereka mengalami penderitaan penawanan, rasa sakitnya seperti perempuan yang mengerang kesakitan, menggeliat kesakitan, saudara. Tuhan katakan, Tuhan tidak lupa mereka, Tuhan akan menyelamatkan mereka. Tuhan katakan, engkau akan aku tebus dari tangan musuhmu. Ya, memang kalian akan ditawan di Babel, kalian akan mengalami penderitaan. Akan tetapi aku nggak akan lupa kalian, aku pasti bawa kalian pulang. Dan kata Giyah ini adalah pekerjaan daripada sungai Gihon. Yaitu berbicara mengenai penebusan Allah atas dosa kita. Atas pemberontakan kita. Bahwa ia akan menyelamatkan kita keluar dari Babel dunia. Sehingga sesulit apapun saudara, apapun yang saudara alami, mungkin itu seperti sungai Gihon, Tuhan akan bergegas keluar untuk menyelamatkan saudara, menolong saudara, untuk menebus saudara, untuk memastikan setiap saudara bisa pulang ke Yerusalem baru, yaitu surga. Itu adalah arti penebusan dari sungai Gihon.
Dan kemana sungai Gihon ini mengalir? Itu ke tanah Kush. Gambaran apa Kush ini? Jika saudara lihat peta di depan saudara, yang saya lingkari itu ada Israel, Yerusalem, di atas Mesir. Mesir di sebelah kirinya, di bagian atas. Dan di bawah-bawah itu, di bagian bawah, Ethiopia, itu daerah Kush. Ya, hari ini Sudan namanya. Kush, itu Kush di situ. Jadi saudara, dia ada di benua Afrika, di bagian bawahnya Mesir. Nah, kalau saudara lihat di silsilah Alkitab, sebenarnya siapa sih Kush ini? Siapa orang Kush ini? Kalau kita lihat di Kejadian 10:6, dikatakan anak-anak Ham adalah Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Siapa Ham? Ham adalah salah satu anak dari Nuh yang menerima kutuk. Jika kita baca di Kejadian 10:8, dikatakan Kush adalah ayah dari Nimrod. Siapa Nimrod? Saya tahu Nimrod siapa? Dia adalah orang yang mempelopori pembangunan Menara Babel. Jadi orang Yahudi mereka sangat tahu isi Alkitab. Jadi waktu mereka lihat orang Kush, mereka otomatis tahu silsilah, ya. Kalau kita mungkin baru pertama kali tahu belajar silsilah ini. Jadi bagi orang Yahudi mereka tahu persis siapa orang Kush, ya. Itu sama seperti kita, itu anaknya si Inci itu tuh suka bikin masalah, ya, itu kayak gitu. Nah, orang Yahudi kalau dengar kata Kush, itu ya tukang bikin problem tuh, troublemaker, ya. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi yang tahu silsilah, mereka tahu orang Kush ini datangnya dari mana. Mereka bilang dasarnya keturunan tukang bikin onar, tukang bikin masalah. Orang-orang yang bikin Tuhan marah ini. Tuhan baru aja selesai meriset dunia dengan kirim kiamat, dengan membawa air bah, membunuh semua orang di zaman Nuh. Tuhan riset kembali dunia dari nol. Baru aja kita napas lega. Tiba-tiba nih mereka ngikutin jejak orang-orang yang bikin Tuhan marah di zaman Nuh. Sekarang mereka bikin lagi Menara Babel, bikin Tuhan marah lagi. Jadi orang Yahudi, waktu mereka dengar kata orang Kush, mereka tahu persis. Ini orang-orang troublemaker. Ya. Jadi saudara bisa ngerti kenapa orang Yahudi nggak suka dengan mereka. Itu sebabnya Miriam dan Harun waktu Musa menikah dengan salah satu orang dari Kush, mereka kritik Musa habis-habisan. Bilangan 12 ayat 1, saya baca sendiri. Ya, itu sebabnya. Dan ada peristiwa lain, saudara, kenapa Kush ini nggak disukai itu karena warna kulitnya. Orang hitam. Jadi di Alkitab ada catatan tentang itu juga. Problem karena warna kulitnya. Jadi hari ini pun saudara ada isu masih terjadi soal urusan ras, warna kulit, agama yang memicu penilaian yang buruk terhadap satu suku atau satu ras tertentu di dalam sebuah negara, saudara. Misalnya orang kulit hitam di Amerika, mereka selalu dianggap troublemaker. Orang yang suka bikin masalah dan dianggap punya derajat lebih rendah, lebih hina, saudara. Sampai hari ini pun, walaupun ada sedikit-sedikit tapi masih tetap ada soal ras ini. Jadi kadang-kadang warna kulit bisa membuat orang jadi prejudis. Punya stempel atau stigma tertentu terhadap suku atau ras tertentu, saudara. Dulu nggak ada masalah dengan warna kulit kuning, saudara. Sekarang tapi sejak COVID, ya orang-orang yang punya warna kulitnya kuning akan jadi masalah kalau saudara ke Amerika. Dulu saya ke Amerika saya bisa santai-santai ya di MRT atau apa ya. Sekarang ke Amerika mungkin ada tempat-tempat yang saudara bisa ketemu orang yang sangat rasis ya. Kenapa? Karena COVID datang dari Cina. Sampai orang Korea aja dipikir orang Cina juga dibully di situ. Padahal dia orang Korea. Karena penampakannya sama. Dan di Indonesia saya pikir ini juga jadi isu. Ya, soal ketidakadilan karena masalah ras, agama, itu juga masih terjadi di era yang sudah begitu maju. Jadi artinya orang bisa punya stigma atau punya prejudis terhadap warna kulit atau suku tertentu, saudara. Seperti orang Kush. Ya, mereka memang pembuat masalah. Akan tetapi bukan berarti kesempatan pertobatan bagi mereka tertutup. Asal mereka mau bertobat, Tuhan mau menyelamatkan juga orang-orang Kush ini. Tadi saya katakan di Gihon itu bisa dipakai buat istilah persalinan. Kita akan baca ayatnya yang lain. Mazmur 22 ayat 9. Akan tetapi engkau menarik aku keluar dari kandungan. Menarik aku keluar ini adalah giak. Jadi kalau saya lihat surat Rasul Paulus di Galatia 4:19 dikatakan, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi.
sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Saudara, gereja Galatia, saudara, mereka adalah bukan orang Yahudi. Mereka adalah orang kafir, seperti orang Kus tadi. Mereka bertobat, mereka percaya pada Yesus. Tetapi saudara, di tengah-tengah gereja Galatia ada orang Yahudi mulai datang, mengajarkan pengajaran baru bahwa kalau kamu diselamatkan, mau diselamatkan, kamu nggak boleh hanya percaya Yesus, tapi kamu harus ikut tradisi kita, harus ikut budaya kita, harus disunat secara lahiriah, baru kamu bisa diselamatkan. Dan ketika Paulus dengar ini, dia tulis surat kepada jemaat di Galatia. Dia katakan apa? Bahwa kalian yang sudah menerima Injil Yesus Kristus, kenapa kalian sekarang malah kembali lagi kepada pemikiran bersifat lahiriah seperti itu? Dan Rasul Paulus yang ada seorang pria, dia berkata apa? Dia seorang pria loh. Aku harus sakit bersalin lagi untuk melahirkan kamu. Sampai Yesus jadi nyata kembali di dalam dirimu. Kalian yang bikin aku mengalami sakit bersalin lagi. Dan itu adalah Giah yang diekspresikan oleh sungai Gihon. Ada 3 hal yang saudara bisa melihat Giah dari proses persalinan, saudara. Ada 3 prinsip yang kita bisa lihat. Kita baca dulu Yohanes 16:21. Ketika seorang perempuan melahirkan, ia menderita karena waktunya untuk melahirkan sudah tiba. Tetapi sesudah anaknya lahir, ia lupa akan penderitaannya yang berat. Karena sukacita bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Kita bisa mengerti dalam beberapa pandangan. Yang pertama, saudara, bahwa dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Kristus telah melahirkan kita dengan kesakitan yang hebat di atas kayu salib. Saudara, dengan penuh kesakitan, Yesus di kayu salib mempertaruhkan nyawanya seperti seorang ibu yang mempertaruhkan nyawanya. Supaya melahirkan setiap saudara untuk menjadi anak-anaknya. Itu sebabnya masakan kita mau kembali ke jalan orang berdosa, jika kita tahu bahwa pengorbanan Kristus telah begitu hebat untuk menjadikan kita anak-anaknya. Saya bisa baca referensinya di 1 Yohanes 3 ayat 9, 1 Yohanes 4 ayat 7, 1 Yohanes 5 ayat 1, 4, dan 18. Yang kedua, saudara, waktu kita memenangkan jiwa, itu membutuhkan proses mengandung dan melahirkan jiwa. Mengandung dan melahirkan. Saudara, waktu saudara mau melayani jiwa, ada butuh pengorbanan. Itu sebabnya orang belum siap berkorban, nggak bisa melayani jiwa, nggak bisa ngerti hatinya Tuhan. Orang yang sudah rela mengosongkan diri, memikirkan orang lain, kehilangan privasinya, baru bisa melayani orang lain. Baru bisa jadi mentor bagi orang lain. Orang egois nggak bisa, saudara. Kalau ibu-ibu egois, setiap kali punya anak diaborsi aja. Ya kan? Itu butuh pengorbanan. Untuk mendapatkan jiwa butuh pengorbanan, saudara. Saudara harus menemani dia mungkin 9 bulan. Dengerin curhatnya pagi, siang, malam. Kadang-kadang kayak video recorder atau kayak rekaman recorder suara yang curhatnya itu lagi. Ya, 3 bulan, 6 bulan bolak-balik situ-situ melulu, nggak pernah move on gitu kan. Tapi saudara harus dengerin. Ya, kadang-kadang saudara harus kasih solusi, nggak cuma dengerin, nggak cuma doain. Kadang dia butuh duit, saudara harus bantu. Dia yang ada kerjaan harus cari kerjaan. Saudara mengandung dia, begitu rupa 9 bulan, saudara. Saudara harus doain dia waktu dia lagi down. Ketawa sama-sama, nangis sama-sama, saudara. Ada korban waktu, ada korban perhatian, korban uang. Tetapi ketika jiwa ini bertobat sungguh-sungguh, waktu dia kembali ke jalan Tuhan, dia ikut jalan firman Tuhan, seperti saudara baru melahirkan dia kembali ke dunia. Seakan-akan seluruh penderitaan 9 bulan saudara jadi terlupakan. Seperti baru melahirkan seorang anak. Saudara nggak ingat lagi tuh udah invest berapa duit, atau udah invest berapa jam waktu nemenin dia. Saudara seperti seorang dokter yang baru nyelamatin satu jiwa. Tetapi ini bukan hanya jiwa, menyelamatkan jiwa secara jiwa. Tetapi saudara ini melebihi menyelamatkan seseorang dari kematian lahiriah. Kenapa? Karena kematian rohani itu lebih parah. Itu nggak ada obatnya, saudara. Tetapi saudara menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Membawa orang datang kepada Tuhan. Memindahkan orang daripada neraka kepada terang. Yang ketiga, saudara, proses ujian iman, penderitaannya seperti orang lagi sakit bersalin. Tidak ada orang yang bilang senang kalau lagi ngalami masalah. Nggak ada orang yang bilang senang kalau lagi diproses. Nggak ada yang enak. Semua hanya mendatangkan kesedihan, kepahitan,
kefrustasian, kemarahan. Akan tetapi saudara, jika saudara bisa keluar dari masalah yang saudara alami, saudara bisa menemukan hikmat apa yang Tuhan mau ajar. Saudara bisa menemukan buah pertobatan yang dihasilkan dari proses pemurnian. Saudara jadi mengerti kenapa saudara harus mengalami proses ini loh. Kenapa saudara harus masuk dalam sekolah pemurnian sedemikian hebat. Dan ketika saudara bisa keluar dari sana, bukankah saudara lupa sama semua duka cita yang terjadi di masa lalu? Sesakit apapun itu, saudara yang menerima hikmat yang ditambahkan bagi saudara lewat proses iman ini, saudara, nggak ada kata-kata penyesalan lagi. Meski saudara mungkin waktu itu harus mengalami hilang uang, hilang waktu, hilang mungkin kesehatan saudara. Tetapi justru saudara, karena saudara bisa melihat hikmat Tuhan, perubahan Tuhan sedang mengubah batu yang keras ini jadi emas yang murni. Hati saudara saat itu juga meluap dengan sukacita. Sehingga luapan sukacita itu menutupi seluruh kesedihan, seluruh kepahitan dan kesedihan saudara alami di masa lalu. Karena saudara jadi ngerti, itu sesuatu yang sangat baik buat orang seperti saya. Memang saya harus mengalami proses itu. 1 Petrus 1 ayat 23 katakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Benih yang fana artinya benih ini nggak bisa rusak, nggak bisa busuk ya benihnya. Tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah. Jadi benih yang nggak bisa busuk itu namanya firman Allah. Yang hidup dan kekal. Bukan hanya hidup, dia kekal. Rasul Petrus sedang menjelaskan sebenarnya apa yang pernah Yesus sampaikan di depan dia tentang Lukas 8:11 perumpamaan tanah dan benih yang ditabur. Bahwa benih bicara firman. Dan itu adalah benih yang tidak dapat bisa binasa, tidak bisa busuk. Yaitu firman Allah. Jadi ini yang saya mau sampaikan. Kenapa hidup harus pakai firman, bukan pakai uang. Ya, saudara, kita boleh punya sebanyak mungkin uang di dunia, akan tetapi uang kita nggak bisa nyelamatin kita. Betul? Saudara percaya? Mungkin biar gampang kita bayangin seperti ini. Lewat pandemi ini, saudara, kita lihat kiri kanan kita banyak tumbang, meninggal dunia karena COVID. Tadinya lihat orang meninggal cuma lihat di sinetron, jarang orang meninggal. Tapi sekarang kayak kalau masih hidup tuh kayaknya lu hoki lo masih hidup. Karena banyak kan orang meninggal istilahnya. Jadi makin sering banyak meninggal. Jadi kita jadi mikir kan jangan-jangan besok kita nih. Nah, masalah kalau kita udah siap loh. Jadi saudara, uang saudara sebanyak apapun, jika saudara terpapar oleh virus, uang saudara, koneksi saudara nggak bisa beli 1 menit hidup saudara. Hari ini orang kaya, kalau ventilatornya nggak ada, mati juga. Jadi saudara, alat medis secanggih apapun yang saudara bisa beli, nggak bisa nyelamatin nyawa saudara hari ini. Karena kalau Tuhan udah bilang sekarang kamu pulang saudara. Dan kematian tubuh saudara, nggak ada apa-apanya dibanding kematian kekal di lautan api. Itu yang harus saudara lebih takut dari sekedar takut tubuhnya mati saudara. Karena setelah mati, itu nggak kayak binatang. Banyak orang pikir kita tuh kayak binatang mati selesai. Kayak anjing kita. Mati selesai. Enggak. Waktu kita mati, roh kita hidup dan dipertanggungjawabkan. Harus ada yang dipertanggungjawabkan di dalam roh kita. Roh kita akan pergi ke sana untuk dihakimi, dinilai. Kita masuk ke teater 1, teater 2. Teater 1 neraka, teater 2 sorga. Tinggal cuma 2, nggak ada teater 3 masalahnya. Jadi kalau udah divonisnya masuk teater 1, wah celaka saudara. Nggak ada hair. Kalau anak sekolah bisa ada ujian ulang, nggak ada ujian ulang. Saudara harus bikin ujian saudara baik, selesai dengan baik, nilainya A dari sejak di bumi. Di sana udah nggak bisa ngulang. Jadi saudara, hidup kita harus dipertanggungjawabkan. Apakah kita berakhir di Taman Firdaus atau kita di lautan belerang, sesuai catatan Wahyu 20:10. Saudara kalau kurang takut, kurang yakin, ya bahwa itu adalah lautan belerang, lautan api. Sederhana, saudara habis selesai ibadah ini, saudara nyalakan kompor, taruh sedikit tangan saudara di atas kompor. Kira-kira saudara tahan berapa detik? Ya, coba sesakti apa saudara? Jadi saudara, bagaimana kita bisa diselamatkan dari api kekal ini? Hanya melalui firman Tuhan. Hanya firman yang bisa nyelamatin jiwa kita. Karena firman tidak dapat binasa, tidak dapat rusak, tidak dapat busuk. Jadi benih firman Tuhan itu yang bisa nyelamatin kita, manusia yang fana, yang bisa busuk, bisa binasa. Betul?
Kita bisa busuk, bisa binasa. Mayat kalau lama-lama dibiarkan dia mulai akan jadi busuk, pembusukan. Saudara tanpa sadar, saudara hidup, saudara juga tidak tahu bahwa saudara mengalami pembusukan. Dari mana? Coba saudara lari pagi, lari gitu ya, 2 jam pulang nggak usah mandi. Cium badan saudara. Bau apa? Busuk. Artinya badan kita mengalami pembusukan. Artinya apa? Setiap kita akan pasti menjadi binasa. Tapi asal kita punya firman yang tidak binasa ini dalam hidup kita, kita yang bisa binasa jadi tidak binasa. Yohanes 3:16 katakan demikian. Kita akan jadi hidup, nggak mati, hidup dan terima hidup kekal. Hidup di sini bukan hanya hidup, tapi saudara nggak menerima penghakiman di neraka. Karena penghakiman di neraka adalah kematian kedua. Kematian pertama waktu saudara mati sekarang. Maka kita mati cukup sekali, jangan mati 2 kali. Mati 2 kali waktu saudara dihakimi di neraka. Itu sebabnya saudara tidak ada satupun hal di dunia yang bisa menggantikan betapa berharga firman Allah, betapa hebat pekerjaan yang dilakukan firman untuk memindahkan kita dari neraka ke sorga. Itu sebabnya tender bisnis saudara yang nilai miliar atau triliunan sekalipun, uang kita nggak bisa bikin kita pindah dari dunia fana ke dunia kekal. Itu tidak bisa dikerjakan oleh uang, teknologi secanggih apapun, kepintaran manusia seperti apapun tidak bisa memindahkan jiwa manusia dari api neraka pindah ke sorga. Itu hanya bisa dikerjakan melalui firman semata. Karena firman tidak dapat binasa. Elon Musk, dia orang yang sangat jenius. Sangat super kreatif. Elon Musk sekalipun hanya bisa mindahin saudara ke planet Mars. Dia nggak bisa pindahin saudara ke sorga. Atau memastikan saudara pindah dari neraka pindah ke sorga. Karena itu saudara takutlah akan api neraka yang bisa menghanguskan bukan hanya tubuh, tapi bisa menghanguskan jiwa kita. Dan itu bukan buat 20 tahun. Penghakiman hukumannya. Kalau di penjara masih ada masa hukuman. Paling jelek-jelek seumur hidup juga nanti selesai. Tapi api neraka bukan bicara 20, 50, 100 tahun. Tapi selamanya. Dan Tuhan ingatkan, jangan ke sana. Takutlah akan api neraka itu. Matius 10 ayat 28. Jadi apakah saudara bisa melihat bahwa firman Tuhan begitu berharga hari ini? Ketika saudara bisa menghargai firman dengan baik, bisa menilainya berharga, bahkan melebihi emas, perak, dan nilai tukar apapun di dunia ini, baru firman itu akan jadi milik saudara. Ketika kita bangun tidur, kita memikirkan tentang apa? Kebanyakan kita mikir tentang apa yang belum kita punya. Yang belum punya pasangan mikir kapan punya pacar, karena belum punya pacar. Yang bisnis mikir kapan perluas pengembangan bisnis lagi, nambah aset lagi. Yang kerja mikir kapan naik gaji. Yang sekolah mikir gimana cara bisa naik kelas. Akan tetapi saudara, nggak salah saudara khawatirin itu semua. Tapi ada hal yang saudara harus lebih khawatirkan, yang lebih penting saudara. Jadi skala prioritas tertinggi saudara adalah keselamatan jiwa saudara. Setiap hari saudara bangun tidur, saya pikir tentang keselamatan jiwa saudara. Itu harus jadi skala prioritas tertinggi dalam hidup ini. Jadi Gihon, sungai Gihon, itu artinya Tuhan sedang menyembur keluar dengan dahsyat untuk menyelamatkan saudara. Untuk saudara bisa ditebus dari negeri orang Kus, negeri orang berdosa. Akan tetapi pertanyaannya adalah apakah setiap saudara benar-benar mau jadi Kus yang ditebus oleh Tuhan? Minggu depan kita akan bahas sungai Tigris dan Efrat sebagai bagian kedua. Kesimpulan, yang pertama adalah apakah hari ini saudara sedang mengalami situasi yang kurang baik? Mungkin tubuh yang tidak sehat, dikuasai ketakutan dan kekhawatiran tentang masa depan yang tidak jelas, problem keuangan, konflik hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, problem di pekerjaan. Untuk kondisi tanah hati saudara seperti Hawila, sungai Pison ini ia sedang melompat dengan sukacita untuk mengaliri tanah hati saudara yang kering dan gersang itu. Sehingga ada pekerjaan pemulihan di tanah hati saudara. Pekerjaan penebusan sungai Gihon akan membawa setiap saudara bisa kembali kepada Tuhan. Pekerjaan pemurnian untuk menjadikan setiap saudara muncul sebagai emas murni. Menjadi kemenyan yang wangi di bait Allah. Dan bagi saudara yang senantiasa sadar berespon baik terhadap setiap ujian iman saudara, Tuhan Imam Besar Agung kita akan mengingat saudara senantiasa. Dan ia akan menolong saudara untuk bisa keluar dan menang melalui setiap ujian iman.
Yang kedua, betapa gelap dan buruknya masa lalu saudara. Seperti orang Kus mungkin, sebagai orang-orang yang memberontak terhadap Allah. Akan tetapi jika saudara mau bertobat sungguh-sungguh, maka Tuhan akan segera datang untuk menyelamatkan, memulihkan hidup saudara. Percayalah kepada Yesus yang telah mengalami sakit bersalin di atas kayu salib, yang akan memastikan setiap saudara untuk menjadi orang-orang yang dapat dibawa pulang ke Yerusalem baru, yaitu sorga. Amin.